Hai sobat, balik lagi sama Nostalgia Film nih. Tempatnya kita nge-review film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan membahas alur cerita film yang berjudul The Karate Kid. Menceritakan seorang anak dan ibunya yang pindah ke Cina untuk memulai kehidupan baru di sana. Tapi saat di sana, kehidupan anak itu tidak nyaman karena mendapat bulian dari teman-temannya dengan alasan karena dia mendekati seorang gadis Cina. Lalu ia bertemu tukang reparasi rumahnya untuk belajar kungfu. Lalu ia ingin membuktikan ke orang-orang yang membulinya bahwa ia bisa berubah dengan cara mengikuti turnamen bela diri antar perguruan. Dan ia juga berusaha meyakinkan kepada gadis tersebut bahwa dia berniat cuma berteman. Oke, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya ya sob. Tapi sebelum kita bahas alur filmnya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, biar aku terus bersemangat untuk membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan seorang bocah yang bernama Dre dan ibunya yang berkemas untuk pindahan. Rupanya mereka ingin pindah ke Cina. Saat di luar, mereka melakukan perpisahan dengan tetangga-tetangganya. Lalu scene berganti ke mereka yang sudah ada di pesawat. Ibunya pun menyuruh Dre berbicara bahasa Cina ke penumpang yang lain untuk melatihnya. Namun dia belum fasih berbahasa Cina. Setelah itu sampailah mereka ke negara Cina, tepatnya di kota Beijing. Lalu mereka dijemput seorang Chinese. Lalu mereka diantar ke apartemen tempat tinggal mereka yang bernama Beverly Hills. Saat ingin masuk ke dalam, mereka didatangi seorang bocah bule yang bernama Harry. Lalu ia membantunya membawakan barang-barangnya Dre sama ibunya. Saat Dre menengok keluar, di luar sangat ramai. Anak sebayanya pada main di taman. Lalu tiba-tiba ibunya Dre menyuruhnya mencari tukang reparasi karena air panas kamar mandi mereka tidak berfungsi. Sampailah ia ke tempat tukang reparasinya. Nama tukang itu bernama Pahan. Untungnya si Pahan ini sangat fasih berbahasa Inggris. Saat menjelaskan, si Dre kayak dikacangin sama Pahan. Ya udah langsung cabut doi dari situ. Setelah itu saat di luar, ia melihat anak-anak sebayanya bermain di taman. Akhirnya doi cabut ke taman. Di situ doi bertemu Harry dan dia diajak bermain basket. Namun sebelum itu, ia sempat terpesona dengan gadis yang duduk sendirian sambil bermain biola di situ. Tiba-tiba ada bola pingpong datang ke arahnya. Rupanya itu dari bapak-bapak yang sedang main pingpong. Lalu ia diajak main sama bapak-bapak tersebut. Namun rupanya si gadis yang diperhatikan oleh Dre juga diam-diam memperhatikan dia. Jadi dia sedikit bergaya saat berhasil main pingpong. Namun tiba-tiba saat si bapak mulai serius, setelah selesai main, si Dre ngobrol santai dengan si Harry. Harry pun menyuruh Dre untuk mencoba berkenalan dengan gadis yang selalu diperhatikannya. Ya udah digas lah sama si Dre. Langsung Dre basa-basi sama doi. Namun tiba-tiba tuh cewek pengen megang rambut si Dre. Di sisi lain, bocah dari kerabat si cewek yang bernama Chang dan gengnya ngeliatin dari kejauhan. Langsung disamperin mereka sama si Chang. Namun si Chang kayak keras ke si gadis sampai ngebuang naskah biola gadis tersebut. Si Dre nyoba bantuin, tapi Chang kayak ngelarang, jadinya malah ribut si Chang sama si Dre. Keesokan harinya ia pergi ke sekolah. Ini adalah hari pertama dia sekolah di Cina. Karena takut ketahuan mukanya bengep sama ibunya, ia menggunakan topi. Tapi saat sudah sampai ke sekolah, akhirnya ketahuan juga saat ibunya melepas topinya.
Ia juga kaget bahwa anak yang udah ngajar dia kemarin bersekolah di sekolah yang sama. Di saat istirahat, ia bertemu dengan gadis yang kemarin. Rupanya nama gadis itu adalah Mei Ying. Mei Ying juga meminta maaf kepada Dre soal si Chang. Di situ dijelaskan juga kalau keluarga Mei Ying dan Chang itu kerabat dekat. Lalu scene berganti ke Pahan yang datang ke apartemen Dre untuk mengecek air panasnya. Rupanya air panasnya tidak rusak, cuma perlu saklarnya dihidupin. Lalu si Dre menyuruh Pahan membetulkan gagang pintu saja. Kebetulan ibunya Dre baru pulang. Lalu ibunya marah kepadanya karena jaketnya tergeletak di lantai. Akhirnya Dre menggantung jaketnya. Scene berganti ke Dre yang mau makan siang. Rupanya ada si Chang, jadinya dia nggak jadi makan. Ia akhirnya berusaha menghindari si Chang aja. Saat Doi bersembunyi, tiba-tiba ia mendengar suara orang bermain biola. Rupanya itu si Mei Ying yang sedang latihan untuk audisi. Saat pelatihnya pergi, si Dre nyamperin si Mei Ying. Lalu saat guru Mei Ying kembali, Doi langsung cabut. Saat di luar, ia bertemu Chang dan gengnya. Di situ terlihat si Dre disuruh menjauh dari mereka. Scene berganti ke Dre dan ibunya sedang pergi ke pasar. Saat mereka berbincang, terdengar suara orang latihan kungfu. Lalu mereka langsung gas ke sana. Namun rupanya di perguruan itu ada si Chang yang sedang latihan kungfu juga. Akhirnya si Dre pulang dengan kecewa dan sedih. Ibunya langsung bertanya ada masalah apa. Ia cuma menjawab ia benci di Cina. Ia ingin kembali ke Amerika. Tapi ibunya bilang mereka sudah tidak bisa kembali ke Amerika. Scene berganti ke Dre yang sedang studi tour ke kota terlarang. Di situ terlihat Dre jaga jarak ke teman-temannya karena ia takut sama si Chang. Saat di bus, terlihat si Dre mau dikerjain sama si Chang. Untung sang guru memperhatikan mereka. Sampai di sekolah, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Kebetulan jalan yang dilewati Dre sama kayak si Chang dan gengnya lewati. Akhirnya Doi sembunyi-sembunyi pas lewat tuh jalan. Namun tiba-tiba saat Dre lihat air kotoran, malah disiram ke Chang dan gengnya. Karena kejadian itu, si Dre langsung dikejar sama Chang dan gengnya. Akhirnya ia terpojok. Lalu si Dre pun langsung dipukulin sama si Chang. Salah satu teman Chang sempat misahin, tapi Chang tetap mau mukulin si Dre. Saat Dre mau dipukul lagi, tiba-tiba si Pahan datang mau misahin mereka. Namun malah si Chang dan gengnya nyerang Pahan. Setelah itu Dre langsung diobatin sama Pahan menggunakan pengobatan kuno. Lalu mereka berbincang. Si Dre minta diajari kungfu karena melihat cara bertarung Pahan yang tadi. Tapi Pahan meminta alasan yang jelas agar ia mau mengajarinya kungfu. Lalu Pahan menjelaskan bahwa kungfu diciptakan untuk perdamaian, bukan untuk perang. Tapi si Dre bilang perguruan si Chang tidak mengajarkan perdamaian. Lalu Pahan menjawab berarti gurunya yang salah, bukan muridnya. Setelah itu si Dre meminta ditemani Pahan datang ke perguruan si Chang untuk meminta maaf. Saat sampai di sana, si Pahan meminta kepada guru mereka yang bernama Master Lee untuk tidak ikut campur masalah anak kecil. Di saat mereka mau pergi, Master Lee menahan mereka. Si Master Lee meminta satu dari mereka bertarung kalau mau pergi dari sini.
Namun Pahan melihat poster turnamen bela diri antar perguruan. Jadinya si Pahan meminta pertarungan mereka diadakan di turnamen saja dengan syarat murid dari Master Lee jangan ada yang mengganggu Dre sebelum pertandingan dimulai. Master Lee pun setuju. Lalu Master Lee pun menyuruh seluruh muridnya untuk tidak mengganggu Dre selama ia latihan. Saat di luar, Pahan memberitahu Dre mereka tidak akan mengganggunya selama Dre bersiap untuk turnamen. Lalu Pahan pun setuju untuk mengajari Dre kungfu. Keesokan harinya, Dre buru-buru pergi ke rumah Pahan. Saat sampai di rumah Pahan, Doi melihat mobil terparkir di ruang tengahnya. Saat bertemu dengan Pahan, si Dre sangat pede menunjukkan pengalamannya di Amerika. Namun Pahan cuma nyuruh Doi ambil jaketnya, lalu disuruh gantungin jaket, pakai jaket, ngelepas jaket, jatuhkan jaket, begitu terus menerus. Scene berpindah ke sekolah. Terlihat Dre ngobrol sama si Mei. Rupanya kabar Dre mengikuti turnamen tersebar ke seluruh sekolah. Lalu si Dre diajak oleh Mei ke festival Shishi besok. Mereka pun berjanji bertemu di sana. Setelah itu scene berganti ke Dre yang sampai di rumah Pahan. Tapi Doi sengaja ngelepas jaketnya agar tidak mendapat latihan digantungin jaket lagi. Namun rupanya si Dre disuruh pulang ambil tuh jaket. Saat Dre mulai lelah, gerakannya jadi ada yang terlewat. Lalu Pahan memberitahu kepadanya gerakan yang terlewat itu. Tiba-tiba ibunya Dre datang membawakan tiket ke festival Shishi. Ibunya juga mengajak Pahan ke festival tersebut. Saat sampai di festival, Dre meminta izin ke toilet, padahal tidak. Doi cuma pengen bertemu Mei. Jadinya ibunya dibiarkan berdua dengan Pahan. Saat Dre dan Mei bertemu, Dre memberikan kaset berisi lagu yang sudah diunduh oleh Dre. Di sisi lain, ibunya Dre bertanya ke Pahan berapa banyak murid yang dimiliki termasuk Dre. Pahan cuma menjawab cuma 1. Balik lagi ke Dre dan Mei. Dre berjanji akan datang ke audisi Mei bila Mei datang ke turnamennya. Dan Mei pun setuju. Lalu scene berpindah ke Dre yang datang ke rumah Pahan untuk latihan seperti biasa. Karena terlalu sering latihan seperti itu, Dre akhirnya bosan dan marah kepada Pahan. Di saat Dre mau pergi, Pahan langsung manggil dan menyuruhnya memakai jaketnya. Jacket on. Jacket on. Firm. Be strong. Remember, always strong. Right feet back. Left foot back. Pick up the jacket. Jacket on. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Dui. Rupanya selama ini Dre diajari kungfu oleh Pahan dengan cara mengambil dari hal yang dilakukan setiap harinya. Scene berganti ke Dre yang diajak Pahan ke suatu daerah yang bernama Shiroko, tempat Pahan pernah belajar kungfu, karena ia mau mengajari Dre Chi di sana. Saat sampai di sana, mereka langsung menuju ke puncak gunung karena di sana terdapat sumur naga. Di perjalanan, si Dre melihat orang yang sedang mengatur keseimbangan dan wanita mengendalikan gerakan ular agar mengikutinya dengan hanya menatapnya. Akhirnya mereka sampai di sumur naga tersebut. Di situ Pahan menjelaskan, itu adalah air ajaib. Bila kau meminumnya, kau tidak bisa dikalahkan. Dre pun langsung meminum air tersebut. Lalu ia bertanya tentang wanita dengan ular yang tadi. Lalu Pahan pun menjelaskan. Copying the woman. What do you see? Quiet, calm, reflects her action. Setelah itu Pahan melatih energi Chi ke Dre dan menyuruhnya fokus. Setelah selesai mereka pun langsung pulang. Scene berganti ke Dre yang diajak ibunya makan di restoran. Lalu ia mempraktekkan memfokuskan tatapannya untuk mengendalikan ibunya. Tapi ibunya malah marah karena ditatap terus. Lalu scene berganti ke Dre latihan seperti biasa dengan Pahan. Sana, what's going on?
Setelah itu Pahan menyuruh Dre libur karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Setelah itu scene berganti ke sekolah. Di situ terlihat Dre yang nyamperin Mei-Ying. Rupanya audisi Mei-Ying diadakan besok, namun Mei-Ying khawatir tidak lolos audisi. Setelah itu Mei-Ying pamitan untuk latihan, tapi Dre malah ngajak Mei-Ying jalan-jalan. Go in. Dang, have you been to the gym? No. Come on, we're gonna go. Whoa, whoa. Don't do it. Namun rupanya tiba-tiba Mei-Ying ditelepon bahwa audisinya dimajukan dan akan dimulai 20 menit lagi. Mei-Ying pun langsung dijemput bapaknya. Karena Dre sudah berjanji datang ke audisi Mei-Ying, Doi pun langsung lari ke tempat audisinya. Pas si Dre nyampe, pas banget Mei-Ying baru mulai. Setelah selesai, saat Mei-Ying dan orang tuanya melihat Dre, rupanya Mei-Ying disuruh menjauhi Dre karena dia dinilai membawa pengaruh buruk kepadanya. Tiba-tiba Chang dan gengnya muncul ngecengin si Dre. Dre pun pulang. Rupanya ia langsung ke tempat Pahan. Namun di situ terlihat Pahan sedang menghancurkan mobil yang sudah diperbaikinya. Saat Dre bertanya, Pahan langsung menjelaskan. Rupanya dulu Pahan punya istri dan anak laki-laki, namun mereka meninggal karena kecelakaan. Setelah itu Dre mengambil tongkat, lalu menggunakan tongkat tersebut untuk menarik tangan Pahan. Lalu Dre mengajak Pahan berlatih untuk menghibur kesedihannya. Scene berganti ke Dre yang terus latihan sampai kejuaraan tiba. Setelah itu Dre diajak Pahan ke tempat turnamen diadakan. Di tempat ini Pahan berterima kasih ke Dre karena memberikan pelajaran kepadanya. Lalu Dre meminta bantuan Pahan menulis surat menggunakan bahasa Cina untuk berbicara dengan bapaknya Mei-Ying. 我叫 Dre Parker，再给我一次机会。 Karena melihat ketulusan si Dre, akhirnya Mei-Ying diizinkan datang ke turnamennya. Hari turnamen pun tiba. Saat Dre pertama bertanding, malah ia lari ketakutan karena belum fokus. Tapi di saat Dre fokus, ia bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Di pertandingan selanjutnya pun si Dre bisa mengalahkan lawan dengan mudah. Di sisi lain, Chang juga bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Akhirnya Dre maju ke semifinal. Lalu di semifinal, ia bertemu dengan salah satu murid Master Lee. Namun rupanya Doi itu disuruh Master Lee untuk mencelakai Dre agar dia tidak bisa bertanding dengan cara menyerang kaki Dre terus menerus. Karena kejadian itu, murid Master Lee didiskualifikasi dan Dre maju ke final. Namun saat di ruang pengobatan, dokter mengatakan bahwa Dre sudah tidak bisa lanjut bertanding. Di sisi lain, si Chang rupanya masuk juga ke semifinal dan dia bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah. Lagi ke Dre, ia udah disuruh berhenti sama Pahan, tapi dia nggak mau. Lalu Pahan bertanya apa alasannya dia masih mau bertanding. Rupanya ia tidak ingin takut lagi setelah pulang dari pertandingan ini. Karena alasan itu, Pahan langsung mau obatin Dre dengan cara pengobatan kuno lagi. Setelah itu Dre majulah ke arena pertarungan. Tapi di sisi lain, Pahan kayak dicengin sama Master Lee karena Dre berjalan pincang. Dimulailah pertandingan mereka.
Saat Dreda kesekak, dia mulai mengeluarkan chi-nya agar Chang mengikuti gerakannya. Langsung tiba-tiba Dre pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Setelah pertarungan itu, Pahan dan Dre mendapat hormat dari Chang dan murid Master Li yang lain. Yap, itulah alur filmnya ya sob. Menurutku film ini bagus ditonton remaja dan dewasa ya, walaupun judulnya The Karate Kid. Dan juga dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa seorang murid atau seorang anak yang melakukan kesalahan itu bukan karena pergaulannya, tapi karena kesalahan orang tua atau gurunya yang salah dalam mendidiknya. Dan di film ini juga mengajarkan kita harus mengikhlaskan dan merelakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan bila hidupmu di masa lalu pernah jatuh, kamu di masa depan bisa memilih suka atau tidak untuk bangkit sekali lagi. Jadi biarkanlah masa lalu tetap menjadi masa lalu, dan di masa depan kau bisa tentukan sendiri apa yang terbaik untuk hidupmu. Percaya saja, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidupmu di masa depan. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Bila kalian suka, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku mewakili channel Nostalgia Film, meminta maaf bila masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya ya sob. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.